Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Disfi Aryani, Herma Oktaviani, Muhammad Rian Hidayat, Muhammad Fajar Hamisa, dan Yoga Fahreza. Video ini berisi tentang materi di dalam kriptografi, yaitu mengenai Advanced Encryption Standard. Pengertian AES. AES Advanced Encryption Standard adalah standar enkripsi kunci simetris diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat dalam kriptografi. Algoritma AES menggunakan blok ciphertext simetris untuk mengenkripsi dan mendekripsi informasi. Enkripsi mengubah data menjadi ciphertext yang tidak dapat dibaca, sementara dekripsi mengembalikan ciphertext ke bentuk plaintext aslinya. AES telah dianalisis luas dan digunakan secara global, menggantikan pendahulunya, standar enkripsi data atau DES. Sejarah AES. Rinsde dikembangkan oleh Vincent Richmond dan Johan Damon dari Belgia. Adalah algoritma kriptografi yang menjadi dasar bagi AES. AES diumumkan oleh National Institute of Standard and Technology (NIST) sebagai standar pengolahan informasi Federal Publikasi 197 pada 26 November 2001 setelah proses standarisasi 5 tahun. Selama proses seleksi AES, NIST menerima 5 algoritma dari 15 proposal, yaitu Mars, RC6, Rinsde, Serpent, dan Twofish. Setelah kelima algoritma menjalani pengetesan, pada Oktober 2000, NIST memilih Rinsde sebagai algoritma standar AES. Pada Februari 2001, NIST mengirimkan draft standar AES kepada Federal Information Processing Standards atau FIPS. Kemudian, pada 26 November 2001, NIST mengumumkan produk akhir dari Advanced Encryption Standard. Jenis-jenis AES. AES adalah algoritma blok cipher yang menggunakan sistem permutasi dan substitusi (PBox dan Xbox). Tidak seperti blok cipher pada umumnya yang menggunakan jaringan Feistel. Standar AES terdiri dari 3 penyandian blok, AES 128, AES 192, dan AES 256. Berasal dari koleksi yang awalnya dikenal sebagai Rinedel. Perbedaan utama terletak pada panjang kunci dan jumlah putaran yang digunakan dalam proses inskripsi. Secara efektif varian yang umum digunakan adalah AES 128 dan AES 256 karena panjang kunci 192 bit jarang digunakan oleh pengguna. Panjang kunci AES 128 bit menghasilkan 2128 sama dengan 3,4 kali 1038 kemungkinan kunci. Jika komputer mencoba 1 juta kunci per detik, dibutuhkan 5,4 kali 1024 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Jika komputer tercepat mencoba 1 juta kunci per milidetik, waktu yang diperlukan adalah 5,4 kali 1018 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Algoritma Rinsde. Diagram AES menunjukkan semua proses yang dimulai dari ronde 0 dan terus berulang dengan sub-Bates, Shapiro, Miclomans, dan Adederodsky. Hasil akhir dari ronde 0 diteruskan ke ronde 1 hingga ronde 10 sesuai algoritma AES Rinsde pada setiap stepnya. Contoh soal metode enskripsi AES. Berikut adalah contoh soal metode enskripsi AES yang terdiri atas plaintext dan cipherkey. Dari plaintext dan cipherkey tersebut, masukkan ke dalam kolom 4x4. Konversikan ke dalam bilangan heksadesimal menggunakan tabel ASCII terhadap plaintext dan cipherkey tersebut dengan cara seperti berikut ini. Maka didapatkanlah hasil konversi plaintext dan cipherkey ke bentuk heksadesimal. Selanjutnya dilakukan kembali konversi antara plaintext dan cipherkey tetapi ke dalam bentuk bilangan biner dengan cara seperti berikut ini. Maka didapatkanlah hasil konversi plaintext dan cipherkey ke dalam bentuk bilangan biner. Initial round. Yang pertama, add round key. Melakukan XOR antara state awal atau plaintext dengan cipherkey. Berikut ini adalah proses cara operasi XOR. Dengan cara yang sama, maka didapatkan konversi hasil biner dari plaintext dengan cipherkey. Kemudian selanjutnya dilakukan konversi ke bentuk heksadesimal seperti pada proses sebelumnya, sehingga hasil pada tahap initial round adalah sebagai berikut. Round 1. Yang pertama, sub-bytes.
Subbytes adalah proses substitusi byte menggunakan tabel substitusi yang dinamakan S-box. Berikut adalah cara proses penentuan state dengan S-box. Dari penentuan state dengan S-box, maka didapatkanlah hasil proses subbyte sebagai berikut. Yang kedua, shift rows. Shift rows adalah proses pergeseran baris-baris array state secara wrapping terhadap hasil dari subbyte sebelumnya. Jumlah pergeseran bergantung pada nilai baris. Baris pertama tidak dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergeseran sebanyak 1 byte, baris ketiga dilakukan pergeseran sebanyak 2 byte, dan baris keempat dilakukan pergeseran sebanyak 3 byte. Dari pergeseran baris array state secara wrapping tersebut, maka didapatkanlah hasil shift rows sebagai berikut. Yang ketiga, mix columns. Tahap ini akan dilakukan perkalian dari hasil akhir tahap sebelumnya dengan blok matriks polinomial tetap. Berikut adalah hasil proses perhitungan pada baris 1 kolom 1. Dengan cara yang sama, maka didapatkan hasil dari mix column sebagai berikut. Yang keempat, add round key. Tahap akhir pada round 1 ini adalah melakukan add round key dari hasil mix column dengan hasil inisial round. Maka didapatkanlah hasil dari proses XOR sebagai berikut. Final round. Melihat kembali diagram AES menunjukkan semua proses yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses dimulai dari ronde 0 dan terus berulang dengan subbytes, shift rows, mix columns, dan add round key. Hasil ronde tersebut digunakan pada ronde berikutnya dengan metode yang sama. Dalam memenuhi algoritma AES secara keseluruhan, hasil akhir dari ronde 0 diteruskan ke ronde 1 hingga ronde 10 sesuai algoritma AES Rindell pada setiap state-nya. Namun pada ronde ke-10, proses mix columns tidak dilakukan. Dengan kata lain, urutan proses yang dilakukan adalah subbytes, shift rows, dan add round keys. Hasil dari add round key inilah yang dijadikan sebagai ciphertext dari AES. Implementasi AES. Metode algoritma AES berbasis client server yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengamankan dokumen rahasia. Aplikasi ini ditunjukkan untuk mengamankan dokumen dengan format doc, docx, XLS, XLSX, PDF, dan teks. Berikut adalah contoh penerapan algoritma AES dalam enkripsi file. Yang pertama, instalasi pustaka kriptografi. Yang kedua, impor pustaka dan fungsi. Yang ketiga, definisikan kunci. Keempat, baca file yang akan dienkripsi. 5. Enkripsi data. 6. Simpan data yang terkripsi ke dalam file baru. Terakhir, dekripsi data transkripsi. Kelebihan dan kekurangan AES. 1. Kelebihan AES, keamanan tinggi, efisiensi, kemudahan implementasi, mendukung berbagai ukuran kunci, penggunaan yang luas, dan standar internasional. 2. Kekurangan AES, menggunakan struktur aljabar yang terlalu sederhana. Setiap blok selalu dienkripsi dengan cara yang sama. Sulit diimplementasikan dengan perangkat lunak. AES dalam mode penghitung, rumit untuk diterapkan dalam perangkat lunak dengan mempertimbangkan kinerja dan keamanan. Kesimpulan, enkripsi AES dikembangkan sebagai pengganti DES pada 2001 adalah metode ampuh untuk melindungi data dari serangan. Algoritma ini menggunakan variable length block chipper dengan panjang kunci 128 bit, 192 bit, atau 256 bit dan dapat diterapkan pada smart card. RISD diadopsi sebagai AES memiliki karakteristik khusus yang membuatnya populer dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. AES berperan krusial dalam melindungi informasi dengan serangkaian tahap atau ronde yang menggunakan kunci simetris. Penggunaannya tidak terbatas pada situasi sederhana, melainkan juga dalam perangkat lunak dan bidang lainnya. Algoritma ini menjadi fokus studi untuk pengembangan teknologi kriptografi guna mencapai terobosan baru. Secara keseluruhan, AES memiliki tujuan untuk melindungi informasi melalui serangkaian tahap enkripsi termasuk add row key, subbyte, shift row, dan mix column. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa algoritma kriptografi RISD sebagai AES memiliki karakteristik istimewa yang membuatnya efektif dalam melindungi informasi sensitif. Sekian video dari kami mengenai Advanced Encryption Standard, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.